Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Haryati SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Curug, Bapak dan Ibu guru hebat SD Negeri 1 Curug yang saya banggakan. Salam bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya selaku moderator atas nama Ibu Yusi Muawana yang mengemban sebagai moderator dalam forum diskusi yang nanti akan kita laksanakan bersama. Pada kesempatan ini akan ada beberapa pemaparan materi atau arahan yang akan disampaikan Ibu Kepala Sekolah dalam membersamai kegiatan diskusi yang akan dipandu langsung oleh Ibu Rihana Hayati yang merupakan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cirebon ini. Baik, sebelum memulai diskusi, marilah kita sejenak menyimak terlebih dahulu paparan atau sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang sekiranya mampu memberikan motivasi kepada Ibu Rihana Hayati dan kepada kita semua. Kepada Ibu Haryati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu SDN 1 Curug, kemudian yang utamanya yang sangat dicintai, Ibu cintai, yaitu Ibu Rihana yang di sini selaku CGP. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Riri karena hari ini adalah kita bisa berkumpul bersama yang akan membahas tentang budaya positif. Sebelum Bu Riri menyampaikan tentang apa itu budaya positif, saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung program mengikuti guru penggerak dan semoga dengan adanya guru penggerak di SD ini akan membawa perubahan berdampak yang positif. Kemudian saya juga memotivasi kepada guru-guru yang lainnya, kalau memang sudah waktunya untuk mengikuti calon guru penggerak, silakan datang. Kenapa? Dengan adanya pembelajaran guru penggerak ini banyak sekali manfaatnya untuk kegiatan belajar mengajar. Memang salah satunya adalah sekarang untuk menjadi kepala sekolah wajib sudah menyelesaikan guru penggerak. Dan saya yakin di sini Bu Riri itu sudah mampu dan pasti akan bisa semuanya karena masih muda. Di sini semuanya masih muda dan saya yakin pasti mampu. Dan alhamdulillah di SD Curug ini sudah ada 2, yang satu parkir ya. Dan semoga Bu Yusi Muawana diberi kesehatan sehingga saatnya mengikuti guru penggerak bisa mengikuti dengan semangat dan sampai selesai. Kemudian untuk Bu Riri, karena kita ini akan belajar selama 6 bulan, berakhir di bulan Desember, dan kita semua mendoakan semoga Bu Riri sehat, kemudian selalu lancar dan dimudahkan dari urusan tugas-tugas CGP yang benar-benar menumpuk. Tapi kalau kita mengerjakan dengan ikhlas, semuanya akan berjalan dengan lancar. Dan Ibu harapkan kita semua tetap menjadi motivasi bagi Ibu Riri, dan kita juga semuanya harus mendukung semua programnya Ibu Riri. Karena kenapa? Dengan adanya guru penggerak, itu banyak ilmu baru yang didapat untuk pembelajaran. Ada yang disebut dengan keyakinan kelas, kesepakatan kelas, dan sekarang budaya positif. Sangat penting bagi kita diri sendiri juga bagi sekolah. Karena dengan adanya budaya positif akan menjadikan perubahan yang sangat-sangat mempengaruhi banget untuk budaya positif pada diri sendiri, kepada anak didik kita, juga masyarakat. Intinya, pendidikan calon guru penggerak adalah benar-benar berguna bagi kita pribadi, juga bagi anak didik, dan bisa kolaborasi dengan semuanya. Mungkin hanya itu,
satu kata dari ibu saya sebagai kepala sekolah, tetap semangat, jaga kondisi sampai akhir nanti dan mendapatkan nilai yang amat baik. Semuanya dengan niat yang ikhlas, dan silakan berikan ilmunya kepada guru-guru di sini, karena di sini juga masih banyak memerlukan tentang apa sih calon guru penggerak itu sih, apa sih yang didapat dari guru penggerak. Karena dengan adanya Bu Riri di sini, jadi jangan sampai istilahnya aduh capek, enggak. Dengan mengikuti guru penggerak semuanya enjoy. Kenapa? Karena ibu sudah merasakannya bahwa menjadi calon guru penggerak dan akhirnya lulus menjadi guru penggerak, tenang dan banyak ilmu yang didapat. Mungkin hanya itu. Saya sebagai kepala sekolah mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas motivasi yang diberikan kepada kita semua. Selanjutnya, mari kita bersama menyimak dan membersamai presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Rihana Hayati. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya bisa berkumpul bersama Ibu Kepala Sekolah, bersama Ibu Moderator, rekan-rekan sejawat pada hari ini. Saya sebelumnya mungkin Bapak Ibu di sini kaget gitu ya, tiba-tiba ada undangan untuk mengikuti kegiatan presentasi pada hari ini. Saya inginkan bahwa presentasi hari ini kita nantinya tidak akan berjalan dengan tegang, duduk, ataupun memang misalnya takut gitu ya. Tapi saya ingin Ibu Bapak hari ini ceria, semangat, lalu kemudian antusias untuk mengetahui sebenarnya Ibu Rihana ini mau bicara tentang apa sih, gitu ya. Saya di sini bukan orang yang memiliki banyak ilmu pengetahuan, gitu ya. Saya mungkin hanya berkesempatan pertama kali berada di depan Ibu Bapak di sini ya, untuk bisa menjelaskan, memberikan pemaparan mengenai budaya positif tentunya. Nah, nanti saat kegiatan presentasi, maka Ibu Bapak boleh minum, boleh mencicipi gitu ya, snack yang ada, biar tidak tegang gitu ya, santai tapi serius gitu ya. Oke, siap Ibu Bapak? Siap. Semangat? Semangat. Terima kasih. Nanti ada SPG. Nah, saya di sini merupakan calon guru penggerak angkatan 11. Ya sudah tahu semua, nama saya Ibu Rihana Hayati. Hari ini berkesempatan untuk memberikan pemaparan mengenai menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di lingkungan sekolah SD Negeri 1 Curug khususnya. Ada beberapa yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, mengenai perubahan paradigma belajar. Nanti kita akan belajar bersama ya, mengenai apa itu paradigma belajar saat ini dan juga masa lampau, agar kita bisa tahu seberapa cepat perkembangan zaman sehingga kita bisa untuk mengimplementasikan kepada peserta didik kita. Yang kedua, mengenai disiplin positif. Apa sih disiplin positif gitu ya di dalam benak Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan dan juga setelah saya memaparkan, betul atau tidak definisi atau pemahaman budaya positif itu. Yang ketiga, mengenai kebutuhan dasar manusia. Nanti kita akan bahas itu, sejauh mana atau apakah memang kita sebagai manusia sudah bisa mencukupi kebutuhan kita sebagai manusia seutuhnya. Nanti kita akan tahu, oh saya kebutuhannya seperti ini sudah tercapai, oh ternyata belum. Nanti kita akan bahas itu. Kemudian yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kita sebagai manusia pasti memiliki motivasi ataupun tujuan ketika kita berperilaku. Contohnya, misalnya contoh realnya ya, misalnya kita
berangkat ke sekolah. Pagi-pagi nih Bapak berangkat jam 6 atau setengah 7. Nah, motivasi apa yang membersamai kita, yang mendorong kita untuk berangkat pukul 6.30? Ataukah motivasi intrinsik yang hadir dalam diri kita, ataukah ekstrinsik yang hadir dari luar? Contohnya ekstrinsik, saya ingin mendapat pujian dari untuk kepala sekolah gitu. Itu motivasi ekstrinsik. Intrinsik yang saya memang punya tanggung jawab penuh atas sekolah, atas peserta didik. Apakah itu? Nanti kita akan bahas ini, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kelima, restitusi dan keyakinan kelas. Apa sih restitusi? Mungkin ibu bapak guru sudah paham ya. Nanti kita akan bahas sedikit. Dan yang paling penting hari ini nanti kita akan praktek membuat sebuah keyakinan kelas ya. Ada pilihannya sebenarnya membuat restitusi atau keyakinan kelas. Tapi untuk lebih awal saya hari ini kita akan bahas tentang keyakinan kelas terlebih dahulu. Oke, selanjutnya yang paling pertama, supaya tidak tegang, kita mau ice breaking dulu. Siap Bapak Ibu? Siap. Nanti akan sedikit bergerak gitu ya. Tapi sebelumnya saya minta Bapak Ibu untuk bersedia berada di depan, berkeliling gitu ya. Mohon maaf ini sebelumnya itu untuk hari ini saja. Di sini berkeliling membentuk huruf. Permainan dulu supaya tidak tegang. Bu Siska masih tegang? Siapa yang masih tegang? Sarita? Permainannya itu ya disebut dengan tembak dor. Nah, permainannya namanya tembak jol. Siapa namamu? Yang kedua tembak jol, apa hobimu? Nah, ini sudah kenal semua Bapak Ibu namanya. Nama ini siapa? Ibu Siska. Sudah paham ya? Saya. Nanti cerita. Misalnya saya menembak di belakang, dol. Nanti di belakang, dol. Nanti yang samping kanan kiri cepat-cepatan menyebutkan nama. Farito, Bu Silvi. Contoh. Gitu ya. Dol. Nova. Bu Nova. Ini Bu Siska. Siapa yang paling cepat? Berarti dia nama saya. Teman-teman. Ya. Ya. Oke, siap-siap. Berarti kalau misalnya masih kecepatan, masih konsentrasi. Nanti semakin dekat Pak. Nanti semakin ke tengah, gitu. Nanti bisa. Makanya. Oke, semakin ke sini. Nanti yang misalnya kedua boleh pindah duduk rapi. Ya. Oke, siap? Siap. Satu. Jangan tegang. Dan. Bu Yusi boleh berketahui. Mulai lagi ya, biasa. Oke, semakin sedikit. Oke, tepuk tangan semuanya. Lagi ada sudah? Terima kasih Bapak Ibu, hebat. Sudah konsentrasi. Alhamdulillah. Ceritanya udah jedor-jedor tapi ketawa. Bisa aman bawah. Sudah cukup ice-nya, sudah konsen ya. Oke, sekarang lanjut ke selanjutnya. Nah, ada pertanyaan
cantik. Di sini pertanyaan. Oke, boleh minum dulu deh Bapak Ibu. Boleh minum dulu. Ya, boleh sambil minum ya. Sambil icip-icip makanannya, minumannya, sambil menunggu. Boleh? Bu Siti masih aman? Kenapa? Bu ya? Tadi menunjuk ibu ya? Deg-degannya menunjuk ibu. Oh malah jawabnya aman. Maaf tadi tuh. Baik, kita lanjutkan ya ke pertanyaan pemantik. Di sini ada 2 pertanyaan yang sudah saya siapkan sebagai pemicu kita untuk seberapa jauh pemahaman kita mengenai definisi dari budaya positif. Nah, Bapak Ibu, bolehkah berkenan untuk menuliskan menurut Bapak Ibu nih, apa ya budaya positif itu dalam benak Bapak Ibu? Nggak apa-apa, mau benar atau seperti apa sama itu ya. Saya bagikan di kertas sticky note. Nanti kalau yang sudah boleh ditempel di sebelah kanan. Oke, siap. Sudah siap Bapak Ibu? Untuk definisi budaya positif di kertas warna kuning. Nanti untuk pertanyaan yang kedua, saya bagikan di kertas warna orange. Pembelajaran yang menyenangkan itu pembelajaran yang seperti apa menurut Bapak Ibu? Nanti di sticky note warna orange. Boleh panjang, boleh singkat. Definisinya ini sebagai pemahaman awal, diagnostik awal ketika kita akan melakukan suatu hal untuk memahami suatu definisi atau konsep. Ya. Saya berikan yang warna orange ya untuk pertanyaan yang kedua. Yang sudah boleh ditempel di papan tulis. Ada yang butuh spidol? Terima kasih. Beraneka ragam jawabannya. Bagus. Satu yang kuning, yang orange-nya. Yang kedua, pembelajaran yang menyenangkan itu dalam benak Bapak itu seperti apa? Apakah menggunakan media yang inovatif, ataukah menggunakan misalnya kegiatan-kegiatan yang memantik aktivitas siswa untuk lebih semangat lagi, misalnya kegiatan berkelompok, kegiatan dengan proyek, atau seperti apa? Wah, banyak sekali jawabannya, ternyata Bapak Ibu hebat.
saya akan sedikit membacakan jawaban dari Bapak Ibu kalian semua. Yang sudah ditempelkan lagi di sampingnya. Ini yang kedua. Sudah. Terima kasih Bu Bapak. Terima kasih Bu Yusi. Sambil dicicipi. Nah, ternyata Bapak Ibu tua sudah memiliki pemahaman yang cukup luas mengenai budaya positif dan juga pembelajaran yang menyenangkan. Berarti Ibu di sini sebenarnya Ibu Pak Guru sudah bisa Bu menerapkan pembelajaran yang menyenangkan budaya positifnya. Terima kasih Ibu Laka, Ibu Silvi. Oke, baik. Saya akan sedikit membacakan, boleh izin Bapak Ibu dibacakan? Oke. Yang pertama, apa itu budaya positif? Nah, menurut Bapak Ibu ya, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Oke, kita garis bawahi pribadi yang kritis. Bagus ya. Dengan menggunakan pembiasaan-pembiasaan di sekolah, dan mereka nantinya bisa memiliki kepribadian atau kriteria yang kritis ya, pribadi yang kritis. Ada lagi yang berpendapat bahwa budaya positif adalah perilaku atau kebiasaan yang baik untuk menumbuhkan karakter yang baik bagi siswa. Nah, bagus, positif ya, positif berarti yang baik. Selanjutnya saya pilih lagi. Oke, 1. Budaya positif adalah kebiasaan yang baik juga. Oke, contohnya bersikap sopan dan izin pada guru bila akan keluar kelas. Ya, betul. Selanjutnya lagi, budaya positif atau kebiasaan yang menunjukkan perilaku positif. Ya, betul. Satu lagi, budaya positif adalah kebiasaan yang baik yang akan menjadi karakter dalam diri seseorang. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu hebat. Bisa ternyata ya. Ini dasar dari kita membantu untuk bisa memahami apa itu budaya positif. Oke, dasarnya Amin juga ingin ikut ya. Oke, yang kedua, pembelajaran yang menyenangkan itu yang seperti apa sih? Nah, coba kita lihat dalam benak Bapak Ibu semua. Pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran yang bisa meningkatkan minat, bakat, dan motivasi siswa. Oke, benar, bagus. Ini mau ikut. Yang kedua lagi, oke. Pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran yang aktif, ya, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Oke. Nah, ini ada yang berpendapat bahwa pembelajaran yang menyenangkan itu pembelajaran yang bisa melibatkan semua siswa dengan media. Nah, di sini kita menemukan media. Ya, tadi kita hanya strategi. Ya, ini kita menemukan adanya media yang inovatif dan kreatif sesuai dengan karakteristik peserta didik. Oke, kita melibatkan adanya media. Kemudian ada lagi pembelajaran yang menyenangkan seperti apa? Ketika peserta didik merasa tidak takut, betul. Ketika peserta didik tidak merasakan ketakutan untuk melaksanakan proses pembelajaran, tidak merasa terancam, tidak tegang,
tidak merasa terkekang. Bagus, betul sekali. Pembelajaran yang menyenangkan membuat peserta didik tidak merasa takut, tidak merasa tertekan ataupun terancam. Bagaimana mereka bisa memahami pembelajaran ketika mereka juga merasa takut, terancam? Misalnya Pak Ito galak misalnya di kelas, ya. Apakah siswa bisa dengan mudah memahami pembelajaran? Tidak tentu ya. Bagaimana mereka bisa memiliki karakter atau sifat yang baik ketika mereka juga belum bisa atau masih merasakan ketegangan. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menuliskan jawaban pertanyaan tematik. Tepuk tangan lagi. Tepuk semangat, ya boleh. Oke, tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Lanjut ya. Nah, disiplin positif yang sebenarnya, bisa ya, bisa. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat? Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul atau tidak? Ya. Misalnya, kita harus berangkat pagi-pagi nih jam 7. Saya nggak nyaman. Ini di rumah belum masak, belum anak, belum. Kecenderungan dari kita atau kebiasaan dalam keseharian lah, gitu ya, sebagai ibu pak guru saja. Kita mungkin memiliki ketidaknyamanan untuk menerapkan disiplin itu sendiri, ya. Tapi hari ini kita berupaya untuk merubah mindset itu, merubah paradigma itu menjadi sesuatu hal yang baik, yang positif. Ya, jangan sampai kita merasa tertekan untuk melakukan suatu hal yang disiplin, yang baik itu di sekolah. Pagi-pagi saya setengah 7 sudah di sekolah. Oke, memang ini tanggung jawab saya. Resikonya juga harus saya dapatkan di rumah. Kalau mau bersih, berarti harus bangun pagi-pagi, gitu ya. Dan kita merasakan kenyamanan itu, jangan sampai tertekan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka memiliki nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik yang tadi saya bahas. Bahwa kita menerapkan budaya positif di sekolah kepada siswa diharapkan tidak hanya mereka itu ingin bahwa saya ingin dapat nilai bagus dari Bu Yusi, jadi saya berangkat pagi. Saya ingin mendapatkan penghargaan reward atau hadiah dari Ibu Nova. Supaya saya dapat penghargaan, jadi saya harus berangkat pagi-pagi. Saya harus pakai baju yang rapi. Jangan sampai mereka termotivasi dari eksternal, unsur luar. Tetapi hari ini kita akan merubah itu, bahwa siswa bisa memiliki disiplin karena dalam diri mereka sendiri, intrinsik mereka sendiri. Kebajikan, nilai-nilai kebajikan seperti tanggung jawab. Kemudian apalagi ada yang tahu nilai kebajikan? Rasa kasih sayang, ya, saling menghormati, saling menghargai, itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Hari ini kita akan rubah itu. Mindset kita harus dirubah, bahwasanya mereka harus memiliki motivasi intrinsik dalam diri mereka ketika mereka melakukan sikap disiplin di sekolah. Siap Bapak Ibu? Ya, walaupun ini berat ya, harus dari diri kita sendiri. Nah, jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ya, ancaman maupun hukuman. Ketika pagi-pagi kita melaksanakan upacara bendera, anak ada yang tidak menggunakan sepatu warna biasanya sepatu hitam, mereka menggunakan warna merah, hijau, ungu. Oke. Kita biasanya, mungkin saya juga ya, langsung, kamu kenapa menggunakan baju warna
sampai pulang sekolah jangan dipakai. Misalnya seperti itu. Itu merupakan suatu hukuman. Itu merupakan sesuatu hal yang tidak harusnya kita lakukan. Itu mindset kita, paradigma pendidikan saat zaman lampau. Hari ini kita rubah mindset kita bahwa mereka itu bisa untuk berdisiplin tanpa adanya suatu ketakutan untuk terancam, untuk dihukum, untuk diberikan reward atau penghargaan. Karena kenapa? Kita akan lihat bahwa nantinya mereka akan menjadi orang yang siswa yang sukses ataupun gagal. Nanti kita akan lihat di slide selanjutnya. Nah, paradigma pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah paham profil pelajar Pancasila apa? Salah satunya ada yang tahu, masih ingat? Ya, bagus. Siapa lagi yang paham? Mandiri salah satunya. Siapa lagi? Rati, apa lagi? Betul ya, ya Bu Siska sepertinya tahu lagunya ya? Iya. Bu Siska, boleh Bu Siska? Mobil pelajar Pancasila? Ya, saya sering mendengar di kelas 3, terutama ya, sering menggaungkan adanya profil pelajar Pancasila dengan gerakan-gerakan itu yang sangat kreatif. Itu sudah menunjukkan salah satu pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan siswa itu sendiri, ya, menjadi orang yang bisa untuk bergotong royong, mandiri, seperti itu. Lanjut. Nah, kita belajar tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia sebenarnya sudah bisa untuk melihat dulunya sejauh mana sih kebutuhan dasar kita itu sudah terpenuhi. Ini juga sama dengan anak didik kita, peserta didik kita. Sejauh mana sih kita bisa melihat bahwa siswa kita itu sebenarnya punya loh kebutuhan dasar yang seharusnya kita sebagai guru juga bisa memperhatikan itu. Ya, salah satunya ada yang pertama kebutuhan untuk hidup. Ya, mereka sudah sekarang kita lihat mereka banyak berlama-lama di luar sudah dalam keadaan hidup. Nah, sudah yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Apakah kita sebagai guru sudah bisa memberikan rasa kasih sayang yang seutuhnya kepada mereka dan juga rasa diterima di kelas? Contohnya ada siswa yang memang mereka itu sedikit diasingkan. Ada yang sebagian siswa yang kita bisa melihat bahwa saya tidak mau berteman sama siswa ini. Nah, apakah kita sebagai guru sudah bisa memfasilitasi itu? Sudah bisa memberikan kebutuhan dasar mereka kepada siswa kita dengan cara misalnya mengajar siswa tersebut untuk melakukan face to face, bertanya jawab, apa nih? Atau hanya sekedar bertanya, apakah kamu merasakan terancam di kelas? Apakah kamu merasa tidak diterima di kelas oleh teman-teman? Sudahkah kita melakukan itu? Nah, kita sedikit melihat bahwasanya kita sebagai guru harus bisa untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ketiga, penguasaan di kelas. Misalnya ada siswa yang memang sudah memiliki penguasaan kekuasaan di kelas, tapi dengan yang positif, bukan yang memang contohnya kita lihat ada ya kasus-kasus yang kemarin kita di kelas ya ada yang gitu yang memang mereka sisi penguasaannya itu dilakukan secara negatif, ya, mendorong teman-temannya untuk melakukan hal yang negatif. Itu harusnya kita mungkin sisinya sudah bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru untuk bisa mengarahkan siswa tersebut ke dalam atau memiliki penguasaan yang positif, misalnya mengajak siswa teman-teman yang lainnya untuk ayo kita kerja bakti bareng-bareng yuk. Nah, dari siswa anak itu sendiri, apakah mereka sudah memiliki kebutuhan dasar itu? Penguasaan, sikap penguasaan itu sudah ada atau belum? Kemudian yang keempat, kebebasan. Bapak Ibu guru di sini pasti memiliki kebutuhan untuk
bebas, betul Ibu? Tidak ingin terkekang. Nah, apakah sudah ada pada dalam diri anak? Sudah atau belum? Nanti yang misalnya mereka masih merasa, saya mah takut belajar sama Ibu Riri, saya mah takut belajar sama Ibu Nova, berarti mereka masih belum bisa memiliki atau berarti mereka masih membutuhkan kebutuhan dasarnya, itu kebebasan itu masih belum terpenuhi. Kita berarti sebagai guru harus bisa memfasilitasinya itu. Yang kelima, kesenangan. Nah, di kelas kita saja sebagai manusia individu dewasa yang membutuhkan kesenangan, betul tidak? Tarifah yang lain ya. Tidak mungkin kita hanya membutuhkan sebuah hal yang sedih murung setiap hari, tidak mungkin. Begitupun dengan siswa kita di kelas, mereka membutuhkan itu, membutuhkan pembelajaran yang menyenangkan, yang bisa membuat mereka memahami apa itu pembelajaran yang sesungguhnya. Materi hari ini itu sebenarnya apa sih? Seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara yang menyenangkan. Oke, selanjutnya barangkali ngatur, Bapak Ibu boleh diminum, dimakan, atau sudah habis sedikit diisi ulang. Nah, oke, ini tertutup sudah. Kita belajar sekarang mengenai motivasi perilaku manusia. Kita sebagai manusia pasti memiliki dorongan, gitu ya, dorongan ataupun motivasi untuk melakukan sesuatu. Misalnya Bu Silvi ingin berangkat ke sekolah itu pagi-pagi, ya, perilakunya itu, motivasinya apa sih Bu Silvi? Misalnya kalau anak kelas 1 itu Bu Riri harus pagi-pagi, nantinya tuh anak itu kemana-mana seperti itu. Berarti itu sudah tumbuh dalam jiwanya bahwa saya punya tanggung jawab, bahwa anak saya ketika saya tidak ada pagi-pagi, mereka akan kemana-mana. Bukan karena motivasi eksternal yang misalnya, nanti saya mau dipuji sama ibu kepala, nanti saya mau jadi ini, mau jadi guru yang ini, sedikit yang negatif, itu harus kita hapuskan. Jadi motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar, ya, secara sadar atau tidak sadar, untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Tujuannya diharapkan tujuan yang positif. Nah, di bawahnya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar diri. Misalnya, saya disiplin, saya pakai baju yang rapi, kemudian saya juga berangkat pagi-pagi, saya bersihkan kelas supaya saya nggak dihukum sama Ibu Nova sama Mulia. Sebenarnya itu sesuatu hal yang baik, gitu ya, sesuatu hal yang baik. Gitu. Mereka sudah berubah, sudah bisa mengubah mindsetnya. Tetapi secara tidak sadar kita membentuk mereka itu ke dalam pribadi yang memang hanya berfokus pada ekstrinsik luar, gitu ya. Bukan menumbuhkan nilai kebajikan pada diri peserta didik itu sendiri. Seharusnya mereka berangkat pagi, mereka bajunya bagus, terus kemudian bajunya rapi, kemudian membersihkan kelas, itu tumbuh dalam diri mereka sendiri, intrinsik. Saya harus jadi anak yang bersih, yang rapi, ya, saya harus bagus karena saya supaya bisa belajar dengan menyenangkan, seperti itu. Nanti kita akan coba paradigma itu sedikit demi sedikit, karena pembelajaran saat ini mengarahkan kita untuk bisa mewujudkan peserta didik itu bisa memenuhi kebutuhannya, gitu ya. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, contohnya murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Saat dulu saya berpendapat gitu ya, bahwa dengan saya memberikan reward, dengan saya memberikan bintang, dengan saya memberikan hal-hal yang memang bisa memacu motivasi belajar mereka, itu sebenarnya baik untuk mereka gitu, untuk meningkatkan hasil belajar sikap. Ternyata setelah saya kaji lebih dalam, penghargaan itu membentuk mereka menjadi sesuatu hal yang kurang baik gitu. Harusnya itu tumbuh
dalam diri mereka sendiri. Kemudian menghargai nilai kebajikan diri sendiri, ini yang harus kita capai. Kebajikan nilai dalam diri kita harus menghargai, saya ini orang yang bertanggung jawab loh, saya ini orang yang disiplin loh. Harus kita melakukan itu pada diri peserta didik. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Saya ini seorang siswa, saya ini harus bisa melakukan sesuatu hal yang baik gitu ya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Sejauh ini Bapak Ibu sudah memahami sedikit mungkin. Kalau ada yang ditanyakan boleh nanti ya melalui Ibu Lucy. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Saya juga kaget setelah saya memahami mengenai modul ini. Ternyata kita secara tidak langsung sudah bisa sedang membentuk generasi yang memang identitasnya gagal. Seperti apa identitasnya gagal? Menerapkan hukuman kepada mereka ketika melakukan sesuatu hal. Hukuman itu bersifat apa? Yang pertama, menyakitkan tidak bagi peserta didik? Iya, tidak nyaman. Kemudian murid merasa takut, memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan mereka. Murid menjadi rendah diri. Itu yang menjadi identitas gagal pada peserta didik. Ternyata kita seiring berjalannya waktu jangan sampai kita menggunakan identitas atau menggunakan hal-hal yang sekiranya masih bisa kita lakukan. Jangan sampai menggunakan hukuman, karena itu nantinya akan mengantarkan siswa menjadi siswa yang memiliki berlabel identitas gagal. Penghargaan, oh itu betul. Penghargaan di sini saya juga cukup kaget ketika saya belajar tentang ini di JGP dan guru penggerak. Saya kira dengan memberikan reward dan memberikan bintang itu akan menjadi suatu hal yang baik gitu ya. Ternyata itu secara tidak langsung membuat kita itu paham bahwa penghargaan itu tuh ternyata membuat mereka menjadi identitas yang gagal. Oh seperti ini ternyata. Jadi pendidikan itu ya kurang efektif gitu ya, merusak hubungan atau sifat diri. Satu dikasih misalnya, ibu saya kasih berapa bintang, boleh tidak dikasih, apakah boleh iri? Nah itu akan tumbuh pada dari peserta didik. Ya. Menghukum dengan sistem ranking, ini yang membuat saya sangat kaget ketika belajar tentang modul D positif. Wah, ternyata menghukum dengan sistem ranking itu ternyata menghukum mereka 1 sampai 3, yang 4 sampai seterusnya. Saya nggak dapat ranking, saya nggak mau belajar. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang positif. Oh iya, saya harus belajar lebih giat. Tetapi ternyata dengan berjalannya waktu, ternyata banyak sekali yang menerapkan bahwa penelitian dengan adanya penghargaan itu akan membuat mereka terlebih dengan identitas yang gagal. Secara otomatis kerja keras kita sebagai guru harus lebih keras lagi. Ya, mau tidak hanya dengan hukuman ataupun penghargaan. Lalu bagaimana konsep disiplin dengan identitas yang sukses? Kita akan coba untuk mengkaji ini dengan menerapkan konsekuensi, bukan hukuman. Contoh, ketika Robi menjatuhkan gelas, ya, garis top, menjatuhkan gelas, basah semua atau Abi basah semua di gelas. Apa yang kita lakukan? Apakah Robi langsung menghukum? Abi kamu keluar kelas, kamu tidak boleh masuk kelas. Apakah seperti itu? Atau menerapkan konsekuensi, Abi, ketika kamu sudah menumpahkan gelas, boleh kamu membersihkannya, gitu ya, mengapelnya, seperti itu. Kita harus berusaha lebih giat lagi untuk melabeli siswa menjadi siswa yang sukses itu dengan konsekuensi tanpa hukuman. Penguatan jangka pendek memang penguatan jangka pendek, tapi lebih baik dibandingkan dengan adanya hukuman. Kemudian murid menghormati peraturan, ya, dengan konsekuensi mereka walaupun cenderung akan menghormati peraturan yang ada di kelas. Ya, konsekuensinya nanti harus dijalankan. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi mereka kehilangan waktu ketika misalnya, wah saya sudah menumpahkan
gelas di sini. Mereka kayak waktu tuh, kenapa ya? Nggak seperti itu. Ketika kita sudah menerapkan konsekuensi di kelas, ketika saya udah menemukan gelas, udah saya langsung ambil langsung ambil pen. Nah, itu yang harus kita tanamkan pada dasar diri kita. Jangan sampai mereka merasa bahwa terlalu lama untuk memikirkan, saya salah ya, aduh saya nangis deh. Sampai seperti itu. Ketika setiap hari kita sudah bisa melakukan penerapan konsekuensi kepada siswa, maka secara otomatis mereka juga akan memiliki label identitas yang sukses. Ada lagi restitusi. Nah, kita akan bahas restitusi ini lebih baik ya saya pikir dari konsekuensi. Yang pertama, mulai bertanggung jawab untuk perilakunya. Nanti kita bahas restitusi. Mereka akan lebih bertanggung jawab dengan perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Mereka akan lebih paham tentang saya melakukan masalah ini, saya harus melakukan ini gitu. Jadi ada restitusi, nanti ada tahapannya. Kemudian mulai menghormati dirinya dan orang lain. Jadi konsekuensi dan restitusi lebih baik itu tentang restitusi. Keyakinan kelas. Nah, dalam budaya positif, belum restitusi dulu. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Dengan restitusi, ketika siswa melakukan kesalahan, guru akan menanggapi dengan cara mengajak siswa untuk berefleksi. Apa yang sudah kami lakukan tadi? Saya tadi memukul bibu, kenapa nak memukul Robi? Dengan hal seperti itu, jangan langsung kamu tadi memukul Robi. Oke, kamu nanti bisa berangkat sekolah, kamu kita refleksi dulu. Ya. Atas perbuatan mereka sehingga siswa dapat memperbaiki kesalahan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ada tahapan. Masih sekali. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Restitusi itu ada 3 tahapannya. Validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Yang pertama itu menstabilkan identitas dulu. Ketika ada anak yang tiba-tiba memukul temannya, pertama kita tanyakan dulu, alasannya kenapa seperti itu? Dia bilang, tadi bu, saya tiba-tiba direbut sama Robi. Terus kita sebagai guru refleksi, iya ibu juga mungkin akan seperti itu ya, tapi alangkah lebih baiknya jangan seperti itu. Ada hal yang lain yang bisa kamu lakukan refleksi di situ. Yang kedua, validasi kebutuhan. Anak memukul siswa ini tadi kenapa ya? Kebutuhannya apa ya dia? Misalnya karena dicuekin oleh temannya belajar, dianya misalnya dicuekin. Kita tanya, kenapa sih nak? Ya bu, saya dicuekin, terus bukunya diambil. Nah, kebutuhannya apa mereka? Kebutuhan untuk merasa dihargai oleh Tuhan. Nah, menanyakan keyakinan kelas. Di sini kita akan bersama-sama membuat keyakinan kelas. Semoga ibu bisa diimplementasikan di kelasnya masing-masing. Tentang nanti kita bersepakat di kelas caranya dengan siswa keyakinan kelas apa. Keyakinan kelas itu di dalam dari peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu biasanya tentang dilarang membuang sampah, dilarang mengobrol, dilarang dengan hal-hal atau dengan kata-kata yang negatif. Dilarang itu ternyata baru saya tahu kata dilarang itu kata yang negatif. Ada kata yang lebih baik lagi, positif lagi. Misalnya kita duduk yang rapi ya, duduklah dengan rapi. Kemudian sopan santun ya di kelas. Jangan bicara kotor. Nah, itu ternyata kalimat negatif. Jangan, ya. Karena mereka hanya mengingat jangan, berarti saya jangan gitu. Kalau misalnya yang positif, misalnya kita belajar bersama-sama, jangan bersama-sama dengan tertib ya. Gitu. Kalimat-kalimat positif di dalam keyakinan kelas itu. Nanti kita akan membuat, ya, ada contoh. Keyakinan kelas adalah pernyataan berbentuk tulisan yang dibuat oleh guru atau kelompok orang yang bersifat universal, berfungsi membangun hal yang positif agar semua orang menaatinya. Keyakinan kelas jumlah kalimatnya tidak banyak atau singkat saja sehingga mudah diingat. Keyakinan kelas digunakan sebagai alat bagi guru untuk dapat mengontrol siswa, sikap siswa,
agar tidak keluar dari jalur yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Mandiri, gotong royong, kita akan buat itu. Nah, mari kita buat keyakinan kelasnya ya. Ini ada satu contoh keyakinan kelas di kelas 5A yang sebetulnya sudah saya implementasikan bersama anak-anak di kelas. Sebelumnya saya sudah yang pertama itu kita berdiskusi dulu dengan siswa-siswi di kelas. Kita akan buat peraturan kelas ya, atau keyakinan kelas ya. Lebih dalam kalau namanya keyakinan itu ya. Kalau peraturan kan seperti aturan-aturan seperti itu ya. Jadi lebih kayak saya harus ikut ini, aturannya seperti ini. Kalau keyakinan kan, oh iya saya mengikuti aturan di sekolah dengan baik, dengan hati yang lapang misalnya. Satu, sikap. Kita bersikap baik dan jujur. Nah, positif tidak kalimatnya. Kalau misalnya negatif kan seperti apa misalnya? Jangan berbicara yang kotor misalnya. Nah, kita ubah kalimat itu menjadi kalimat yang positif. Terus menghormati, kita harus saling menghormati. Kemudian tertib, kita saling mendengarkan. Kan ada yang jangan berisik di kelas ini. Kita ubah paradigma itu. Kita ubah dalam pendidikan menjadi sesuatu hal yang positif. Respect dan hormat pada guru, murid dan semua pegawai di sekolah. Kebersihan, jagalah kebersihan dengan benar. Kita belajar dan bermain dengan aman. Itu contoh dari keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, boleh tidak saya membagikan kertas? Nanti Bapak Ibu mau berkelompok apa sendiri-sendiri? Berkelompok saja ya. Tidak membuat keyakinan kelas ya. Bapak Ibu tidak Bapak. Boleh berkelompok saja. Boleh nanti diwarnai seperti poster gitu ya. Boleh. Ya dengan kelasnya seperti apa caranya? Misalnya saya bersikap nyaman di kelas misalnya. Menggunakan pakaian yang baik dan rapi. Kayak itu seperti aturan kelas, tetapi lebih kepada mengarahkan kebajikan, nilai kebajikan dalam diri mereka. Mandiri, ya, saling mendengarkan. Bagus ya, sudah mulai membuat kelas. Boleh satu kalimat yang singkat ya, 5 kalimat singkat. Boleh bagi-bagi dulu. Enggak, maksudnya bikin satu kalimat. Seperti ini Pak ya. Boleh 2, boleh 3. Nah, nggak usah dipakai gambar. Yang penting ya, keyakinan kelas. Boleh 5, boleh 3 ya. Ini merupakan aturan di kelas, tapi lebih kepada keyakinan diri mereka, gitu ya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin timbul pada diri siswa itu seperti apa? Misalnya ingin mereka bisa menghormati, berarti yang pertama kita tulis kita harus saling menghormati. Misalnya ingin mereka bisa tertib di kelas, saling mendengarkan. Terus misalnya berbicara dengan sopan. Nah, misalnya yang tadi hindari kata-kata yang negatif, misalnya jangan buang sampah, jangan berisik. Itu kata-kata yang negatif. Buatlah kata-kata yang positif seperti itu. Nanti kalau yang sudah boleh presentasikan di depan, ya. Silvi bersedia. Boleh pakai ini pensil warna. Nanti saya mau spidol, spidol warna. Di situ ada 10, katanya ada 10. Keyakinan kelasnya ada 10. Boleh, mau 10 boleh. Langsung aja.
nanti kita bisa syukur-syukur bisa diimplementasikan di kelas masing-masing ya, bersepakat bersama anak-anak didik. Ya, 1. Ayo. Nanti kita harus presentasi satu kelompok ya. Sambil dicicip-icip boleh makanan minumnya. Nanti semoga bisa diimplementasikan di kelas yang paling tua ya. 5B, 5K. Saling mendengarkan, kemudian jagalah kebersihan di kelas dan di lingkungan sekolah. Biasanya kalimat-kalimat aturan-aturan di sekolah, aturan yang kita tahu itu diawali dengan kata dilarang, gitu. Jangan, terus itu merupakan hal yang negatif tadi ya. Sudah selesai? Oke. Nanti bisa lebih banyak lagi kalau misalnya diskusi bersama siswa di kelas, terutama kelas tinggi, kelas 3 biasanya. Iya, tertib. Contohnya berbaris dengan rapi ketika memasuki kelas. Berbaris dengan tertib ketika mengikuti upacara. Sudah? Oke, siap. Siapa yang mau presentasi di depan? Sepertinya Bu Suti sudah sangat siap. Ini kelompok apa ini? Kelompok ungu. Oh, kelompok ungu. Yang ini ada ungu jaya gitu. Oh, ungu jaya gitu ya. Ini kelompok pink. Kelompok apa? Mentari. Ini kelompok kuning jaya. Oh, Blackpink, ini Blackpink, oke. Blackpink yaitu ungu jaya. Desnya kok belum? Semangat sekali di sini. Ada 10. Berarti di kelompoknya sama yang 3-3. Ya, siapa yang mau maju ke depan? Lakukan saja. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk siapa? Marito. Ya, semoga Marito di sini. Gimana nih? Kami dari kelompok ungu ingin menyampaikan hasil kesepakatan yang sudah dibuat. Keyakinan kelas: 1. Hormati semua orang. 2. Jujur dan bertanggung jawab. 3. Kita berani mengungkapkan pendapat. 4. Tepat waktu dan disiplin. 5. Menjaga kebersihan dan kerapian. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rinto. Nanti ini bisa dijadikan sebagai acuan ya untuk diimplementasikan di kelasnya masing-masing. Maka kelompok selanjutnya, ini kelompok apa? Blackpink. Kelompok Blackpink.
Hayati akan menyampaikan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu berbicara yang sopan dan santun. Terus buanglah sampah pada tempatnya, berdoa sebelum dan sesudah belajar, saling menghormati dan menyayangi sesama teman, dan yang terakhir hormat terhadap guru. Terima kasih banyak Ibu Lia Blackpink. Ya Marita. Tadi breaking apa Blackpink? Oh Blackpink ini aslinya. Terima kasih banyak Ibu Bapak guru hebat sudah bisa membuat keyakinan kelas. Nanti mungkin di lain waktu berganti ya kepala sekolah bisa melihat di kelasnya sudah adakah keyakinan kelasnya terpapar gitu kan. Oke, selanjutnya Sudah. Nah, kita tiba di akhir penghujung nih Bapak Ibu. Yuk ungkapkan perasaannya setelah berdiskusi menggunakan stiker tadi. oke. Ungkapkan perasaannya, senang atau tidak diskusi hari ini dengan saya, ataukah tegang? Misalnya tulis saya tegang, saya takut sama ibu ini. Misalnya tidak menyenangkan atau menyenangkan, ditulis di sini. Boleh? Nanti bisa diungkapkan saja. Atau mau langsung berbicara boleh? Bicara saja, Marito. Boleh. Terima kasih Marito. Perasaan boleh. Hari ini ganteng ya. Terima kasih Bu Dewi. Alhamdulillah pada hari ini saya merasa mendapatkan ilmu yang baru, pengetahuan yang baru. Terima kasih banyak atas isinya yang bagus sekali. Ya, saya termotivasi loh sama Bu Dewi. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih banyak Ibu. Barangkali sudah ada yang berbicara perasaannya, mengungkapkan kalau Blackpink. Sudah tidak ada? Oke, baik. Terima kasih banyak. Bapak Ibu sudah mau berpartisipasi penuh dengan saya hari ini. Mohon maaf ya kalau misalnya saya mengganggu mengganggu aktivitasnya pembelajaran kelas. Baik, langsung saja saya kembalikan kepada Ibu Yusi sebagai moderator untuk menutup acara pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata dari sini kita bisa mendapatkan ilmu yang baru. Dari pemaparan yang sudah Ibu Hana Hayati, kita bisa menyimpulkan mengenai budaya positif, yakni suatu nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan yang dapat mendukung peserta didik, yang mana agar mereka dapat berkembang menjadi suatu pribadi yang penuh hormat dan bertanggung jawab atas perilakunya. Demikianlah atas pemaparan hari ini yang telah diberikan oleh Ibu Hana Hayati. Mudah-mudahan kedepannya kita sebagai guru-guru, calon guru penggerak bisa memberikan budaya positif kepada anak didik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.